Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Pada hari ini kita memperingati hari kebangkitan Kristus Yesus yang sudah menebus kehidupan kita semua. Dia harus merelakan nyawanya untuk menanggung setiap dosa-dosa manusia. Dan pada hari ini, di hari yang ketiga, firman Tuhan katakan bahwa Dia bangkit mengalahkan maut, membawa kemenangan dan pengharapan bagi kita semua orang percaya. Oleh karena itu, mari kita masuki ibadah kebangkitan pada hari ini dengan penuh ucapan syukur. Ekspresikan rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Oleh karena itu ada satu pujian mengatakan, ku sanjung kau di tempat tinggi. Haleluya, haleluya. Di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku menyembahmu Tuhan. Katakan ku sanjung, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung sanjung. Mari kita bangkit berdiri. Aku sanjung Kau di tempat ini. Haleluya. Kami menyanjung Engkau ya Tuhan. Kami rindu terus meninggikan Engkau ya Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau yang kami permuliakan. Haleluya. Dan ku datang menyembahmu. Katakan ku sanjung, ku sanjung Kau di tempat tinggi,
suci. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau yang kami tinggikan, yang kami permuliakan ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Allah yang dahsyat. Haleluya. Engkau rela mati menebus hidup kita semua manusia, orang-orang yang percaya supaya tidak binasa ya Tuhan. Bahkan Engkau mengalahkan maut, Engkau mengalahkan kematian itu, membawa kemenangan dan pengharapan yang baru bagi hidup kami semua orang-orang yang percaya. Kami tinggikan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita sembah Dia. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Engkau membawa kemenangan bagi hidup kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah nama-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Ku sembah Engkau. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, hanya Engkau saja yang suci, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau saja. Haleluya, haleluya. Yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan. Haleluya. Kau saja yang suci. Haleluya. Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan. Kau layak terima glory. Kau layak terima glory. Yesus Kau. Haleluya. Nanti Ibu Gembala berdoa untuk membuka ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Bapa kami yang ada di dalam sorga, Engkau adalah Allah kami, Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan juga Allah yang empunya hidup kami. Sebab itu ya Bapa, kami datang di hadapan-Mu. Kami beri pujian syukur terima kasih kepada-Mu.
kami boleh dilayakkan untuk datang di hadapan hadirat-Mu. Ya Bapa, inilah hidup kami yang sudah menjadi milik-Mu. Tuhan yang mempercayakan kami sehingga kami boleh datang kepadamu, percaya, bersyukur, berterima kasih kepadamu. Waktu yang paling indah ini kami datang di hadapan-Mu. Kuduskan dan sucikan kami. Kami mau memberikan tubuh, jiwa, roh kami ini kepadamu. Karena Engkau yang memiliki hidup kami. Kami boleh bersyukur karena Tuhan sudah menolong kami. Kami sudah berkumpul bersama-sama. Mari Tuhan berkati kami pagi hari ini sampai selama-lamanya. Kami mau berbakti Tuhan. Kami mau bersuka cita bersama-sama dengan Engkau. Roh Kudus menyertai kami supaya kami tetap semangat selalu ada di hadirat-Mu. Kami serahkan pekerjaan ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami akan mulaikan ibadah pagi hari ini dengan penuh syukur, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita tetap bangkit berdiri. Kita mau ekspresikan rasa syukur kita karena Kristus Yesus sudah bangkit membawa kemenangan bagi kehidupan kita semua. Kita nyanyikan pujian mengatakan bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya. You
diberikan sorak-sorai yang mulia bagi Allah kita semua. Silakan duduk, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Allah, firman yang hidup, firman yang berkuasa, memberikan kemenangan, memberikan kekuatan bagi kehidupan kita semua. Seperti Yesus yang sudah bangkit, Tuhan kita mengalahkan maut, membebaskan belenggu dalam kehidupan kita semua, membawa kemenangan. Haleluya. Mulia sembah Raja mulia bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Mulia mulia agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Katakan mulia. Mari kita bangkit berdiri. Mulia, haleluya, sembah Raja mulia bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Oh mulia, mulia agunglah Engkau Raja kami ya Tuhan. Segenap umatnya katakan dipuji, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatlah, muliakanlah Yesus Raja. Mulia, mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Katakan dipuji, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Haleluya. Hormatlah, muliakanlah
bagi Tuhan. Kami bersyukur berikan terima kasih kepadamu Tuhan. Karena kami dapat memperingati hari kebangkitan daripada Engkau. Kau mati ganti segala dosa-dosa kami. Dan kebangkitanmu membawa hidup kami dari jalan menuju neraka, mendapatkan kehidupan penuh dengan kemuliaan di sorga nanti. Terima kasih Tuhan, di mana kami dapat memperingati lagi hari kematian dan kebangkitan pada pagi hari ini. Sesungguhnya Engkau baik dalam kehidupan kami. Biar juga kami mau bangkit, tinggalkan kelemahan kami. Bangkit, tinggalkan keterpurukan kami. Bangkit, tinggalkan masalah dan persoalan kami. Kami akan berjalan, berlari bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita memperingati hari kematian dan kebangkitan daripada Tuhan. Ya. Kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus adalah dua peristiwa yang dahsyat, dua peristiwa luar biasa, dua peristiwa yang sangat menentukan jalan kehidupan kita. Kematian adalah puncak dari penderitaan dan siksa yang dialami oleh Tuhan Yesus, tetapi sekaligus merupakan pintu masuk buat kita untuk mengalami kemenangan dan kemenangan yang Tuhan berikan, sehingga kita bisa bangkit, tinggalkan masalah kita, tinggalkan persoalan kita, istimewa meninggalkan dosa yang ada, dan kita merayakan kemenangan yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Itulah kematian. Dan yang kedua, kebangkitan bukan sebagai tanda kekalahan, tapi justru kebangkitan adalah menunjukkan kemenangan yang luar biasa yang Yesus kerjakan. Ya, karena Alkitab katakan seperti itu. Dia harus mati untuk segala dosa-dosa kita. Dan di dalam kematian Tuhan Yesus, puncak dari segala penderitaannya, tetapi membawa kekuatan, mendapatkan kemenangan di dalam kehidupan kita. Mari kita lihat yang pertama adalah arti kematian daripada Tuhan Yesus. Dalam kitab 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-18 bagian A, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk dosa kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini menjelaskan bahwa Yesus sekali mati untuk dosa kita. Jadi tidak ada kematian kembali yang kedua kepada Yesus. Dan ini membuktikan bahwa Yesus telah mati untuk setiap dosa kita. Apapun dosa yang sudah kita pernah lakukan di dalam setiap kehidupan kita manusia, bahkan Allah tidak pernah memandang seberapa besar dosa yang sudah pernah kita lakukan. Tetapi jelas Alkitab katakan bahwa Yesus mati untuk dosa kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari lewat kebangkitan yang Yesus sudah berikan dalam kehidupan kita, di mana Dia sudah mati untuk tebus dosa kita manusia. Satu pengorbanan yang luar biasa, satu pengorbanan yang sangat berarti. Bagaimana Yesus mengasihi kita, Dia menebus dosa kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini lewat kebangkitannya kita merasakan suatu kemenangan yang luar biasa, yaitu kemenangan dari apa? Dari setiap dosa yang sudah pernah kita lakukan, yang sudah pernah kita membuat hati Allah kecewa. Tetapi dengan kematian Yesus, ini membuktikan bahwa Yesus mengasihi setiap kehidupan kita manusia. Puji Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya, Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa di dalam kehidupan kita. Ya, Dia adalah Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. Itulah berita tentang kematian Tuhan Yesus. Dia hanya mati sekali untuk selama-lamanya. Dia mati untuk setiap dosa kita, setiap kesalahan kita, setiap perbuatan kita, ya. Dan Alkitab katakan sebab
Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Dosa yang begitu besar sekalipun, dosa yang begitu membuat hidup kita rusak sekalipun, dosa yang membuat kita seperti tanpa harapan sekalipun, dosa apapun, ada Yesus. Karena itulah kematian Yesus di kayu salib. Disaliblah dia mengerjakan sesuatu yang indah lewat penderitaan yang luar biasa. Kepalanya bermahkotakan duri, tangan dan kakinya dipaku, lambungnya ditombak, darah menetes membasahi bumi. Ya, bahkan Alkitab tuliskan dia sudah bukan seperti manusia lagi, tapi dia adalah seperti domba yang disembelih. Tapi Alkitab katakan oleh darah Yesus, oleh luka-luka Yesus, oleh bilur-bilur Yesus kita disembuhkan dan dosa kita diampuni. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya, sekarang kita akan melihat apa arti kebangkitan Yesus di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Dalam sini dalam kitab 1 Korintus yang ke-15 ayat yang ke-20 berkata, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Di sini kita mau melihat bagaimana Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Sini membuktikan bahwa Tuhan kita itu hidup. Tuhan kita itu sungguh luar biasa. Dia rela mati di atas kayu salib, dibangkitkan demi kita semua, menyelamatkan kehidupan kita semua. Di sini membuktikan bagaimana bahwa kehidupan kita sungguhlah berharga di mata Tuhan. Tuhan Yesus rela memberikan nyawanya, rela disiksa untuk kita semua. Jadi kita sebagai orang-orang Kristen, marilah kita mau tetap terus mengasihi Tuhan. Marilah kita mau tetap terus mengingat kasih-Nya Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Lewat kematian, lewat kebangkitan Tuhan Yesus, kita boleh diselamatkan. Kita boleh menerima jaminan itu, jaminan kehidupan yang kekal. Kalau Tuhan Yesus tidaklah mati, Tuhan Yesus tidaklah dibangkitkan, maka kita akan hidup dalam dosa. Tetapi karena kasih-Nya Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita, pembuktiannya Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, sehingga dia dibangkitkan dan kita bisa menerima hidup yang kekal, hidup dalam kemenangan, hidup bukan lagi di dalam dosa, tetapi hidup yang baru, hidup yang mau terus memuliakan nama Tuhan. Sehingga selama kita di dunia ini, marilah kita tetap terus mengandalkan Tuhan. Puji Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan. Ya, jadi yang pertama kematian hanya satu kali. Tidak ada orang lain yang dapat menebus dosa-dosa kita. Ya. Karena Alkitab katakan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Tidak ada nama lain yang bisa menolong kita, tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan kita itu selain Yesus. Ya. Dan yang kedua kebangkitan, tadi dibacakan ayat 1 Korintus 15 ayat yang ke-20 bagian A, dikatakan demikian. Tetapi yang benar bahwa Kristus telah dibangkitkan dari orang mati. Ya, tetapi yang benar, ini Alkitab tuliskan. Karena begitu banyak argumentasi manusia yang tidak percaya kepada Tuhan. Oh, yang mati itu orang lain, yang dibangkitkan itu orang lain. Ya, kalau saudara aktif, ya suka dengar, ya suka lihat di Facebook, ya sekarang banyak yang mengatakan Yesus itu tidak pernah disalibkan, artinya tidak pernah mati, dan yang dibangkitkan itu juga bukan Tuhan Yesus. Tetapi jelas Alkitab katakan, tetapi yang benar, tetapi yang betul, bahwa Kristus telah dibangkitkan dari orang mati. Kematian Yesus ampuni kita dari segala dosa kita. Dan kebangkitan Yesus membawa kemerdekaan dalam kehidupan kita, supaya kita hidup dalam kemuliaan Allah. Maknanya apa? Yesus mati dan Yesus bangkit. Apa yang dia minta dari kehidupan kita? Mari kita lihat 1 Korintus 15 ayat 57. 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah, artinya tetapi berterima kasih kepada Tuhan
yang telah memberikan kemenangan kepada kita, kepada bapak-bapak, kepada ibu-ibu, kepada anak-anak muda, kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi syukur artinya bilang terima kasih kepada Tuhan yang telah memberikan. Ya, kita tidak perlu beli, kita tidak perlu bayar, kita tidak perlu mengorbankan diri kita, tapi Tuhan telah memberikan kepada kita secara gratis sehingga kita mendapatkan kemenangan oleh Yesus Kristus. Katakan, saya mendapat kemenangan. Saya mendapat kemenangan oleh Yesus. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Coba suara wanita dulu. Saya mendapat kemenangan oleh Yesus Kristus. Pria, saya mendapat kemenangan oleh Yesus Kristus. Mari kita berdiri dengan antusias ya. Ya, dengan antusias. Saya mendapatkan kemenangan. Saya mendapatkan kemenangan. Saya mendapatkan kemenangan oleh Yesus. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk. Inilah kita. Iblis mau kita kalah, iblis mau kita loyo, iblis mau kita keok, iblis mau kita berjalan di dalam dosa, tetapi kita patut bersyukur, artinya kita patut berterima kasih kepada Tuhan yang telah memberikan kepada kita dengan cuma-cuma kemenangan lewat kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Akhirnya, karena lewat kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus yang telah memerdekakan kita dari penyerahan dosa, apa yang Tuhan minta dari kita? Dia mati buat kita. Dia disalibkan buat kita, dia disiksa buat kita, dia dibangkitkan juga buat kita. Sekarang respons kita, apa yang kita harus berikan kepada Tuhan? 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58. 15 ayat 58. Bukan 28. Ya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Nah, ini dia minta. Karena dia sudah mati, dia bangkit bagi kita. Tuhan minta supaya kita berdiri teguh. Jangan sempoyongan, ya. Jangan jatuh, jangan tergeletak. Tapi kita berdiri teguh. Berdiri teguh di dalam kebenaran firman Allah. Kemudian dikatakan jangan goyah. Berapa banyak kali kita goyah saat sakit, berapa banyak kali kita goyah saat kita susah, berapa banyak kali kita goyah, kita katakan Tuhan kok aku seperti ini, Tuhan kok aku seperti itu, Tuhan tolong suamiku, Tuhan tolong istriku, Tuhan tolong anak-anakku. Ya, semua masalah itu Tuhan katakan jangan goyah. Dan yang berikut, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Luar biasa. Giat selalu itu artinya selalu giat, selalu kerja, selalu berusaha untuk hidup kita sehari-hari. Bagus, kita mencari uang untuk keluarga kita. Kita mencari uang untuk anak-anak kita. Kita mencari uang untuk keluarga kita. Kita mencari uang untuk kesehatan kita. Tapi yang paling penting, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Lewat apa? Lewat ibadah kita, lewat pujian kita, lewat persembahan kita. Dan akhirnya apa hasilnya? Karena itu saudara yang kekasih, berdiri teguh. Jangan goyah. Ya, sebab kamu tahu. Nah, ya, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan sebab kamu tahu. Artinya jemaat boleh tahu, bapak-bapak boleh tahu, ibu-ibu boleh tahu, kita semua boleh tahu bahwa persekutuanmu dengan Tuhan, artinya ibadahmu kepada Tuhan, doamu kepada Tuhan, hidupmu kepada Tuhan tidak sia-sia. Ada sorga yang mulia Tuhan berikan buat kita. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita sudah diberkati lewat firman Tuhan. Tuhan kiranya menolong kita supaya kita bisa mengerti bahwa Yesus hanya satu kali mati untuk dosa-dosa kita. Dan dia bangkit untuk memberikan kemenangan buat kita. Dia minta sebagai kekasih-kekasih dari Tuhan, berdiri teguh. Tetap di dalam firman Tuhan. Ya, jangan goyah,
jangan sempoyongan, jangan jatuh, tapi giat selalu, ya. Giat sebagaimana saudara giat dalam pekerjaan, ya, giat dalam pendidikan, giat di dalam olahraga, lebih dari itu giat, rajin, karena Tuhan katakan jerih payamu. Apa yang kau lakukan itu tidak sia-sia. Indah rencanamu Tuhan. Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kita. Dulu kita tidak mengerti. Dia mati, dia bangkit untuk kita. Haleluya, haleluya. Wanita saja, pria doa. Kita mengerti, dia mati dan bangkit buat kita. Dia tolong. Kematian dan kebangkitan Yesus menolong kita. Menyelamatkan kita. Dia mati dosa-dosa kita. Haleluya. Indah rencana. Wanita doa, pria nyanyi. Indah rencanamu. Tuhan punya rencana yang indah. Dulu kita tidak tahu, dulu kita tidak mengerti, sehingga hidup ini rasanya berat. Pekerjaan rasa berat, pendidikan rasa berat, kesehatan rasanya berat, terganggu. Oh, dia tahu jalan-jalan kita. Haleluya. Rasanya berat. Hidup di dalam dosa rasanya berat. Hidup di luar Tuhan rasanya berat. Penuh dengan penderitaan. Amin, 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 amin. Sekarang kita alami kuasa kematian dan kebangkitan Yesus. Kuasa kematian dan kebangkitan Yesus kita alami. Dia tolong kita, dia berkati kita. Oh, Tuhan punya rencana yang indah lewat kematian dan kebangkitannya. Haleluya. Haleluya. Dia tolong. Bapak-bapak dia tolong. Ibu-ibu dia tolong. Anak muda dia tolong. Anak-anak dia tolong. Kita semua ditolong. Kita tinggal berdiri sejenak sambil merenungkan kebaikan Tuhan lewat kematiannya, kebaikan Tuhan lewat kebangkitannya. Musik akan mengalun dengan lembut pujian ini. Kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus adalah dua peristiwa, dua kejadian yang dahsyat, dua kejadian yang luar biasa bagi kita orang Kristen, bagi kita orang-orang Pantekosta.
Kematian adalah puncak tertinggi dari penderitaan Tuhan Yesus. Dia naik di Bukit Golgota. Dia disalibkan di sana, tetapi sekaligus merupakan puncak pekerjaannya, mati buat dosa-dosa kita. Dan waktu dia bangkit, sesudah 3 hari dia di dalam kubur, dunia menjadi gelap, tapi Yesus bangkit. Ada kemenangan buat saya. Yesus bangkit, ada kemenangan buat kita semua. Dan satu hal yang indah yang Tuhan minta karena dia mati dan bangkit buat kita. Dia minta, karena itu saudara-saudaraku, dia minta anak-anak Tuhan GPD Tiberias yang dikasihi Tuhan, berdiri terus. Berdiri terus. Berdiri dengan teguh, dengan kokoh. Jangan goyah oleh bijukan dunia. Jangan goyah oleh masalah yang ada. Tapi giat, rajin beribadah, rajin berdoa, suka melayani Tuhan. Dan Tuhan katakan, apapun yang kamu lakukan dalam ibadah kita, dalam persekutuan kita, Tuhan katakan, jerih payahmu tidak sia-sia. Tuhan mencatat setiap apa yang kita lakukan. Di sorga ada satu kirbat, ada satu tempayan. Bahkan air mata kita dikumpulkan di sana. Tuhan lihat penderitaanmu, Tuhan lihat kesusahanmu, tapi Tuhan lihat kerinduanmu, Tuhan lihat apa yang kau lakukan, dan berkat Allah akan nyata dalam kehidupan kita. Kiranya kematian dan kebangkitan Yesus membawa hidup kita, membawa keluarga kita, membawa apa yang kita lakukan. Diberkatilah suami, diberkatilah istri, diberkatilah anak-anak, baik di rumah, dalam perjalanan ke tempat pekerjaan, ke tempat kuliah, dimanapun kita ada, kita diberkati Tuhan. Semua yang percaya akan firman akan berkata, amin. Mari, kolektan bisa maju ke depan. Kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, ya, sebagai tanda kasih kita buat Tuhan. Istimewa untuk hari ini, Yesus mati dan bangkit buat kita. Ibadah minggu depan seperti biasa ya, 4 kali ibadah, bukan jam 5 lagi. Tuhan sudah sangat memberkati saudara ya. Biasa jam 6, biasa setengah 9, biasa sore. Hari ini saudara bisa datang lebih pagi lagi ya. Ya memang semua tidak bisa karena ruang tidak cukup, sekarang aja sudah ditambah di atas ya, tapi Tuhan memberkati kita ya. Jadi minggu depan ibadah seperti biasa, kaum wanita ada dan ibadah. Itulah Yesus, dia mati menderita buat kita. Dia seperti domba yang dibawa ke tempat pemotongan hewan. Tapi disitulah oleh bilur-bilurnya, oleh luka-luka Yesus kita disembuhkan dan kita diampuni. Mari kita bangkit berdiri. Kekasih-kekasihku, pulanglah kamu ke rumah kamu masing-masing. Bawalah berkat dalam kebenaran firman. Yesus mati dan bangkit buat kita. Dan dalam kuasa Yesus dan tuntunan kuasa Roh Kudus memimpin kehidupan kita di tengah-tengah masa pandemi ini. Tapi kami tahu Tuhan ada dalam kehidupan kami. Berkati bangsa negara kami, mulai presiden sampai pemerintahan yang ada di desa-desa, TNI, Polri, bahkan seluruh rakyat Indonesia merasakan damai, damai, dan damai dengan kematian dan kebangkitan Yesus. Kami akhiri ibadah ini dalam nama Bapa Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat hari Minggu.